Yahweh di dalam pengertiannya orang Yahudi itu bisa digantikan penggunaan namanya. Makanya kita bisa melihat Adonai, Elohim. Memangnya rupanya oleh SWT bisa digantikan namanya jadi Adonai? Leher hilang lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya makanya itu sebetulnya mereka udah bertabrakan, tetapi ya untuk inilah, untuk ya untuk apa namanya itu, untuk jadi cheerlead. Nah, terus dari semua itu saya itu jelas. Maka sebetulnya yang paling saya minta Muhammad itu ada. Ya, saya minta buktinya dulu. Kan nggak ada Muhammad itu. Bukan hanya Muhammad, Mekah juga nggak ada di abad ke-7. Macam mana? Kalau Mekah nggak ada di abad ke-7, Al-Quran nggak ada. Maka yang kita bicarakan misalnya ajaran Islam nggak ada. Lalu dari mana itu kalau begitu? Nah itu dulu mereka harus mengerjakan P-nya. Adalah buktikan dulu bahwa Muhammad ini benar-benar ketika dipertanyakan tentang Yesus yang sejarah atau sejarah Yesus kan. Ya orang Kristen mengerjakan PR-nya, mereka buktikan, dan bukan hanya dari Alkitab orang Kristen membuktikan itu, ada banyak sejarah-sejarawan non Kristen. Buktikan itu dong. Jangan menggunakan surat-surat Paulus, surat-surat palsu. Nah, misalnya kemarin Iya. Itu bohong. Ya, itu gimana tuh? Ini harus kerjakan. Nah baru nanti setelah mereka perjanjian itu kan ada perjanjian dengan kita buktikan bahwa surat yang palsu. Palsu ya. Dari mana? Najm Ali menampilkannya itu surat Hera tahun 1629. Artinya kan 2 tahun sebelum Muhammad Modar lah kan. Nah, bukan di situ itu. Itu rupanya ke 61-an. Ya, Muhammad sudah modar dia dong. Mana bisa dia tanda tangan lagi itu hal sebetulnya. Pertama, memang Muhammad tidak ada, atau kedua mesti bisa bikin cukup. Buktikan dulu. Tapi kalau begini Scott, orang itu kita bilang buktikan dulu. Dibilang kita orang Kristen menghujat dan ya PR dan kita buktikan. Kalau orang kita malas membuktikan, penting sudah ada siapa yang menghujat, kalau ada cara gimana kira-kira. Apalagi kalau sampai di Arab kita ucapkan ini kan. Nah, itu halal darah ini akan terus berlangsung. Nah, karena kan ini informasi dan juga manusia pikir itu akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Ikhwan Fillah. Nah, tetapi kembali saya hadir untuk meluruskan subhat yang dibawa oleh Rudy Yohanes. Dan ini Scott orang Indonesia ini, dia punya channel dan sebenarnya memang channel dia sangat luar biasa, fitnah-fitnah luar biasa. Saya ada rencana untuk melakukan reaction terhadap channel-channel konten di channelnya Scott orang Indonesia ini. Memang itu dianggap sebagai anjing. Ini sangat luar biasa. Dia tadi jelas kata-katanya penuh narasi kebencian yang mengatakan bahwa Muhammad SAW dengan kata modar ya, dan Muhammad SAW tidak pernah ada dan Allah tidak boleh dipanggil nama yang lain. Dia
dia tidak punya keilmuan yang Mereka sejak awal. mumpuni. Saya rasa hanya kebencian yang ada di hatinya. Bagaimana ketika Allah mempunyai Asmaul Husna, 99 sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti coba nanti kalau saya dikasih Kita ini kesempatan Al-Quran itu si Rudi Yohanes untuk naik, saya akan menjelaskan ya ada dan kira-kira memahamkan karena mereka. kita Jangan sekarang sudah tertahu bahwa kebencian-kebencian aja yang Al-Quran mereka itu keluarkan ya. Kita tunggu para Ivan Villa sampai saya dinaikkan. Mungkin ya. bukan hanya 37 versi, padahal klaim selama ini satu Quran seluruh dunia gitu. Nah, mereka sekarang sibuk ini. Enggak satu. Iya. Tiga 37. Ayolah Muslim. Nah, inilah kebodohan lagi dari si Scott ya, mengatakan Al-Quran ada 37. Padahal jelas di situ adalah dialek ya. Ya, ini yang membuat orang-orang Kristen ini emang tidak mau belajar dan hanya kebencian-kebencian saja narasi yang mereka ajukan di dalam ranah diskusi. Nah, dan Jadi sangat luar biasa kebodohan-kebodohan mereka dan tidak mau mempelajari apa yang mereka diskusikan para Ivan Villa ya. Jadi tunggu sampai saya dinaikkan sama Rudi Yohanes. Kota Mekah yang mereka pikir itu peta. Muhammad itu ada, itu yang penting dulu. Nah, setelah itu Iya ya. itu baru nanti kita bicarakan tentang ajarannya. Nah, kemarin Wis. saya terki mau Rizky ini yang ya kan yang Dapat. yang lahannya kosong apa kotoran. Kemarin sama kita punya orang Yahudi gitu kan, terus abang bilang ya sudah kalau begitu ya hilangkan semua kisah-kisah yang dalam Al-Quran itu gitu kan, misalnya tentang kemudian Injil misalnya. Karena di abang bilang ya paling juga itu ajaran tentang satu Tuhan dan ajaran boleh menikah 4. Nah, di situ saya mau yang lebih murni bang. Apa itu? Ada ajaran yang lebih murni. Ya misalnya gini, yang di dalam surat Tahrim 1 dalam kitab Injil tidak ada. Surat berapa itu? Di dalam itu kan ya. kisah Muhammad bersumpah enggaknya lagi. Nah itu murni itu. Wahai Nabi, mengapa engkau makan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, mencegah diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan satu peristiwa kepada salah seorang istrinya Hafsah, lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya, turun Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyampaikannya sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal itu kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha. Saya sudah chat di StreamYard si Rudi ya untuk menaikkan saya dengan saya akan bantah Scott langsung di room si Rudi. Tidak tahu apakah saya berani Rudi menaikkan saya berhadapan langsung dengan Scott ini ya. Karena ini sangat luar biasa kebodohan-kebodohan dia dalam pemahaman sejarah Islam dan ajaran-ajaran Islam. Bahkan ketika Rasulullah SAW dianggap tidak ada, padahal bukti makamnya jelas ada. Boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang merawat.
Iya, jadi kalau kita perhatikan itu di dalam tafsir-tafsirnya ya, ya dikatakan ada pertanyaannya, masa sih dosa apa sih kenapa rupanya harus bersumpah supaya tidak minum madu? Gunanya sama manusia apa sih? Faedahnya sama manusia apa sih? Itu. Yang kedua, Allah mengancam kalau membicarakan tentang sumpah mohon dan yang janda. Ayah, yang Ya, terus. Penafsiran kedua. itulah jalan. Nah, penafsiran kedua dibilang Muhammad kedapat, kemudian dia bersumpah sama Allah sebetulnya kan sudah menghalalkan. Ngapain kau orang meramkan gitu kata ada nafsa lalu terus membuat Nabi itu susah ya. Nanti kamu akan dicerai. Dan digantikan dengan janda dan perawan. Nah, antara dua penafsiran, biarlah yang pendengar ini juga ajaran yang murni Quran. Ada Oh, ya. Kasih siapa pun itu. Alasan. satu yang murni lagi. Misalnya di dalam, nah kalau misalnya ajaran satu Tuhan, Halo Scott. Ya, pernah. Ini ada si Farhan. banyak agama satu Tuhan. Salam Bang Rudi. Selamat siang Bang Rudi, Bang Scott. Dia mau membantah katanya pernyataanmu tentang keabsahan atau Nabi Muhammad ada apa enggak. Saya kan dia coba telah diskusi berdua lagi sayang. Oke, terima kasih Bang Rudi. Oke, terima kasih Bang Rudi, sahabatku dan Pak Scott. Saya tertarik dengan argumentasi Anda. Sebenarnya saya pengen punya apa kalau Bang Rudi mau menjadi promotor kami, silakan nanti malam atau kapan saja Pak Scott mau ini kita berdiskusi bukti-bukti ya. Kita bawa bukti ya secara data, secara literatur. Ya. Aduh, saya diturunkan lagi. Mohon maaf Pak Ivan Villa, kayaknya kendala sinyal ya. Kendala sinyal kayaknya. Saya akan coba lagi, nunggu lagi. Halo Bang Rudi, sudah suara saya sudah nyala? Halo. Halo? Suaramu mungkin jam 12 kurang lah. Halo Bang Rudi. Halo, tes tes. Halo Farhan. Suaramu merobot. Karena si Farhan jaringannya tidak bagus ya karena dia sekarang lagi di luar kota. Maaf Pak Ivan Villa ya, saya belum bisa untuk ini. Kalau Farhan, silakan.
Para Iman Villa, saya mohon maaf ternyata jaringan saya memang agak agak error, jadi saya mohon maaf sekali lagi. Kendala jaringan membuat saya tidak bisa masuk ya, tadi padahal sudah dinaikkan. Pada kesempatan saya untuk membantah apa yang dilakukan oleh Scott ini ya. Saya mohon maaf sekali lagi para Iman Villa, saya akan berjanji insya Allah saya akan mencoba untuk minta waktu kepada Rudi untuk diskusi dengan Scott ini. Ya, itulah Iman Villa. Mohon maaf tadi saya sempat mati HP saya, jadi saya langsung terlempar keluar. Jadi saya mohon maaf sekali. Setidaknya saya berusaha untuk mengcounter apa yang dinarasikan, diargumentasikan oleh orang-orang Kristen, saudara kita dari pihak Kristen yang di channelnya si Rudi. Dan saya memberi pemahaman menurut perspektif dari Islam seperti apa. Minimal menurut perspektif saya. Saya tidak layak untuk mewakili Islam, tapi setidaknya ada yang mengcounter dari argumentasi-argumentasi mereka. Terima kasih para Ivan Villa yang masih setia di Farhan Farluk Channel. Demikian diskusi saya di channelnya Rudi Yohanes. Semoga bisa memberi manfaat dan ibroh buat kita semua. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama, amin ya rabbal alamin. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.